Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Hadir lagi, siap. Hadir lagi siap. Hadir lagi bersama rekan trader Maurits di sini, analis finance dari Market. Pada kesempatan kupas tuntas gold ini kita akan membahas lagi, menuntaskan lagi gold yang semakin hari semakin jatuh dan jatuh terus. Ya, ini gold bahaya ini. Udah semakin hari jatuh dan jatuh terus. Dan kalau kita lihat memang prediksi saya dia jatuh lah. Prediksi saya jatuh mau di mana lagi. Udah bisa dilihat tuh kok dari fundament yang terjadi kita udah bisa tahu bahwa pergerakan emas gold ke depan ini akan seperti kayak gimana. Jadi itu sebenarnya sangat wajar kan trader. Karena kalau kita lihat ya pergerakan dari gold ini ya sudah sangat jelas. Kita udah bisa lihat bahwa arah pergerakan ke depan itu seperti kayak gimana. Itu sudah ketahuan lah cerita singkatnya ya. Sudah sangat tahu dan kita udah bisa tahu arahnya sampai di mana. Nah, oke rekan trader. Untuk sekarang ini saya akan membahas tentang bagaimana pergerakan gold ke depan. Dan kalau rekan trader lihat di sini, saya coba langsung masuk aja ke platform bagaimana gold ini bergerak ya rekan trader ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gold ini mau bicara jujur. Gold ini dia telah mengalami penurunan yang paling terendah selama tahun ini. Kita bisa lihat di sini bahwa saat dibuka pada tanggal 5 ya, tanggal 3. Oke. Tanggal 3 Januari tahun 2021 dia berada di seputaran 1827. Sekarang gold itu udah di bawah di sekitaran 1824. Dari sini kan kita bisa tahu ya, ini kan 1827, 28 dia 1824 ya. Dari sini kita udah bisa lihat bagaimana gold ini telah jatuh terpelanting. Terjatuh terpelanting-pelanting. Tapi saya kembali lagi ini hasil analisa harian yang barusan kita buat ya. Tapi saya terus terang memang di hasil analisa itu kan saya bilang bahwa gold ini dia akan turun minimal sampai di 1824 di sini ya sebagai batas awalnya ya. Tapi rekan trader, saya juga mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa penurunan yang terjadi saat ini dia bisa turun lebih rendah lagi rekan trader. Dan saya masih tetap optimis bahwa dia itu akan turun sampai ke 1822. Saya masih optimis rekan trader. 1822 mana itu? Sabar saya turunin dulu. Nah ini 1822 kan di sini kan sudah 3 hari saya prediksi, 3 hari apa 4 hari ya. Saya prediksikan bahwa dia akan turun sampai 1822. Nah, dari sini rekan trader kita sebenarnya kita udah bisa lihat ya, malahan banyak juga yang memprediksikan bahwa gold ini dia akan mencoba turun merangkak ya. Dia akan mencoba untuk turun merangkak rekan trader sampai di nilai yang paling terendah itu di seputaran 1804. Nah, 1804 itu ini saya kasih batasan dulu ya. Ini saya kasih batasan 1804. Ini 04. Saya kasih warna dulu di sini ya. Oke. 1804 saya kasih warna ini aja deh. Saya kasih warna jangan warna merah. Saya kasih warna ini aja deh. Nah ini dia 1804. Ini saya tidak akan hapus ini 1804 ini saya tidak akan hapus. Saya akan biarin terus dia 1804 dan kita akan melihat apakah emas ini dia akan turun sampai ke 1804 apa tidak. Ya, jadi pada saat ini saya tidak akan mencoba untuk menghapus ini gold karena saya masih tetap berestimasi bahwa pergerakan gold ini masih bisa terjadi pelemahan lagi dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level paling tertinggi menurut banyak yang orang memprediksikan di seputaran 1804 ya. Banyak yang memprediksikan seperti kayak gitu. Tapi untuk hari ini saya bilang bahwa gold masih bisa punya peluang turun sampai ke 1822 dan kita akan lihat itu semua tergantung dari news yang akan terjadi hari ini. Kalau rekan trader lihat di sini bahwa pada hari ini akan ada news ya yang sangat luar biasa ya. News yang sangat luar biasa akan terjadi saat ini ya, dan kalau saya mau bilang pun juga rekan trader bahwa news hari ini
dia benar-benar memberikan sebuah gambaran bahwa tidak tertutup kemungkinan hal itu akan terjadi, ya. Nanti pada pukul, ya, 20:30 waktu Indonesia bagian Barat ada PDB, disambung lagi dengan klaim pengangguran, ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa gold ini akan semakin jatuh sampai ke dasar pada hari ini. Makanya saya tetap bilang bahwa 1822.30 saya masih tetap yakin bisa menyentuh hal tersebut. Masih bisa. Dan kalau memang di luar perkiraan akan terjadi kenaikan, ya saya bisa bilang bahwa kenaikan yang paling maksimal itu akan bisa terjadi sampai di ARS ini, rekan trader. Wah, ini besar, terlalu besar ya, saya hapus dulu. Saya bisa bilang bahwa kenaikan yang paling maksimal itu dia bisa terjadi sampai di daerah sini. Ya, ini terlalu besar ini. Oke, nah ini kita turunin. Nah, dia masih bisa akan terjadi apabila terjadi kenaikan, dia akan turun naik sampai di 1829. Ini saya kasih gambar dulu ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya, apabila terjadi kenaikan ya. Nah, 1829. Oleh karena itu, skenario yang ingin saya buat adalah, kita sekarang analisa pakai skenario kita. Nah, skenario yang ingin saya buat adalah apabila skenario pertama, apabila dia tembus 1824 lebih turun tembus ke lagi, dan 1823 dia turun tembus lagi, artinya dia akan menuju ke level paling terendah di seputaran 1822 ya. 1822 ini skenario pertama, rekan trader. Kita gambar dulu. Ini skenario pertama ya. Sekarang analisa, sekarang kita pakai skenario, rekan trader, biar kita kan general, jadi kita mau menyerang musuh kan harus pakai skenario. Kalau nggak pakai skenario habis kita. Nah, lama kali. Nah, lama juga, sabar kan trader. Ini skenario pertama. Nah, skenario pertama adalah kalau dia terjadi penurunan, dia akan mencoba sampai di level 1822.30 dan saya yakin dia bisa sampai ke situ. Skenario kedua, apabila dia terjadi penurunan ataupun dia pembalikan arah, dia penurunan dalam hal dia bisa turun sampai 1823, dia bisa turun sampai 1822, tapi setelah itu akan terjadi pembalikan arah. Skenario berikutnya adalah dia akan naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini. Ya, bisa juga dia akan naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini, bisa. Itu kalau paling maksimal, tapi saya nggak terlalu yakin dia bisa sampai di situ. Jadi skenario kedua adalah dia bisa naik sampai di 1829.65 atau 1831.31 dengan catatan bahwa berita news yang dikeluarkan oleh The Fed sangat mengganggu pergerakan dari dolar Amerika, sehingga bisa membuat sesuatu yang positif untuk gold. Oleh karena itu kita tulis dulu skenario kedua di sini. Oke. Berapa kali skenario kedua. Oke. Nah, oke, skenario kedua di situ ya, rekan trader. Oleh karena itu, saya mau bilang bahwa rekan trader, begitulah arah pergerakan. Dan kalau kita lihat secara fundamental pun juga kita bisa lihat di sini bahwa emas ini dia sudah melewati nilai terendah dalam tahun ini ya. Dia mengulangi hal yang sama pada tanggal 3 Januari 3 atau 5 ya, sekitaran 3 atau 5 Januari tahun 2023. Di saat posisi 1827 kalau nggak salah ya, 27, sekarang dia udah di bawah 1824 dan dia sudah turun ke bawah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa rekan trader, salah satu faktor penyebab ya terjadinya penurunan terhadap emas adalah sikap hawkish yang terjadi akibat kenaikan nilai tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed. Pengumumannya tadi malam, dini hari tadi, pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat.
Sehingga dia lebih memperkuat lagi pergerakan gold supaya pergerakan gold ini semakin tertekan akibat kenaikan yang terjadi di dolar Amerika. Oleh karena itu rekan trader, hukum sebab akibat ini akan terjadi, dan malahan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan besok pun juga agak sedikit mengalami pelemahan lagi, karena besok pasar akan lebih wait and see ya. Kenapa? Karena 1 tahun pertempuran antara Rusia dan Ukraina, sehingga membuat pasar semakin wait and see, akan melihat apa yang terjadi. Makanya saya bilang sebenarnya pasar ini akan terbentuk setelah FOMC keluar dan setelah ya tanggal 24 nanti, di saat kita akan lihat bagaimana 1 tahun setelah penyerangan Rusia dengan Ukraina atau perang antara dua negara ini. Nah, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang rekan trader untuk tetap memperhatikan semuanya ya. Tetap menganalisa terus, memantau terus berita-berita yang terjadi rekan trader ya. Mantau terus rekan berita-berita yang terjadi sehingga bisa menjadi masukan terhadap sinyal trading yang akan dilakukan oleh trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader semuanya. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.